Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 12 IPA. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu pengen menanyakan bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ibu akan mulai materinya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai reproduksi sel atau pembelahan sel. Nah, di materi ini subbab yang akan kita bahas adalah amitosis, mitosis, meiosis, gametogenesis pada manusia atau hewan, dan gametogenesis pada tumbuhan. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai amitosis dan mitosis. Oke. Nah, sekarang kita bahas reproduksi sel itu apa sih ya? Reproduksi sel itu adalah proses pembelahan sel yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel. Contoh gampangnya gini, rambut kita kan selalu bertambah panjang. Nah, itu prosesnya ada penambahan jumlah sel. Nah, prosesnya pasti melalui pembelahan sel. Nah, terdapat dua macam pembelahan sel, yaitu pembelahan secara langsung dan pembelahan secara tidak langsung. Pembelahan secara langsung disebut dengan amitosis atau pembelahan biner atau membelah diri. Nah, biasanya ini terjadi pada organisme yang satu sel. Ya, jadi amitosis atau pembelahan secara langsung merupakan pembelahan tanpa adanya tahapan atau tanpa pembentukan benang-benang spindel. Nanti kita akan bahas apa itu benang spindel. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa amitosis atau pembelahan secara langsung terjadi pada organisme satu sel, contohnya pada amuba dan bakteri. Nah, ini tahapannya ya. Jadi kalau misalkan ini adalah satu sel bakteri, kalau dia mau membelah tinggal melakukan perlekukan pada membran selnya dan dinding selnya ya, sehingga terjadi proses pelekukan. Di proses pelekukan nanti akan terputus sehingga langsung terbentuklah dua sel. Ya, jadi tahapannya lebih sederhana. Nah, ini biasanya proses pembelahan pada bakteri ini membutuhkan waktu antara 15 sampai 20 menit. Nah, sekarang kita akan membahas pembelahan sel secara tidak langsung. Nah, pembelahan sel secara tidak langsung itu merupakan pembelahan sel yang melalui tahapan-tahapan atau melalui pembentukan benang spindel. Ada dua macam dari pembelahan secara tidak langsung, yaitu mitosis dan meiosis. Kita akan bahas yang mitosisnya ya. Nah, di sini mitosis ya terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik. Contohnya pada rambut kita, pada saat kamu mengalami pertumbuhan tinggi, pada saat kita bertambah lebar atau bertambah gemuk, ya itu juga pembelahan secara mitosis. Atau kuku kita bertambah panjang, ya itu juga proses pembelahan secara mitosis. Atau pada saat kita mengalami luka, misalkan kulit kita atau daging kita tergores kena pisau, nah itu kan rusak. Nah, untuk penyembuhan lukanya tertutup kembali, pasti itu ada pembelahan sel. Nah, itu juga pembelahan mitosis. Oke, nah jadi pembelahan mitosis itu berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh ya, jaringan maupun organ. Kemudian menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai sifat sama dengan induknya. Ingat kalau sel-sel somatik atau sel-sel tubuh itu kondisinya diploid, nanti anaknya pun hasilnya akan tetap diploid. Jadi tidak boleh setengahnya ya. Jadi 2N menghasilkan tetap 2N kondisi kromosomnya. Kemudian merupakan bagian dari siklus hidup sel. Nanti kita akan bahas siklus hidup sel itu seperti apa. Nah, siklus hidup sel itu mempunyai dua fase. Fase yang pertama adalah interfase, kemudian fase yang kedua adalah mitosis. Sekarang kita akan bahas fase interfasenya. Nah, fase interfase dari siklus hidup sel itu ada 3 macam. Growth 1 atau growth 1 disebut dengan G1, kemudian sintesis disingkat dengan S, kemudian pertumbuhan 2 atau growth 2 atau growth 2, nah itu disebut dengan G2. Nah, kita lihat di sini bagannya ya.
Jadi siklus hidup sel tadi terdiri dari mitosis, kemudian bagian yang ini yang berwarna hijau, biru, kemudian ungu dan orange ini dia adalah tahapannya interfase. Nah, tahap interfase terdiri dari G1, S, dan G2. Nah, sekarang kita akan bahas apa yang terjadi pada saat G1. Ya, yang terjadi adalah G1 itu terjadi setelah pembelahan mitosis. Oke, nah di sini ukuran selnya lebih kecil, ya karena satu sel dibelah menjadi dua. Nah, supaya dia bisa mendukung kehidupannya, maka sel itu akan melakukan perbanyakan dan pembesaran jumlah sel, perbanyakan organel dan juga sitoplasma sehingga dapat mendukung kehidupannya dia. Misalkan kalau di sintesis protein kemarin ada organel yang namanya ribosom. Oh, memerlukan banyak sintesis protein, berarti ribosomnya diperbanyak. Kemudian memerlukan banyak energi, berarti mitokondrianya diperbanyak. Seperti itu ya. Kemudian di tahapan sintesis yang terjadi di sini adalah proses replikasi. Ingat di materi sebelumnya ya, substansi genetik atau materi genetik sudah dijelaskan, replikasi adalah proses pengkopian DNA menjadi DNA. Jadi, satu DNA lama dan satu DNA baru hasil replikasi atau kopian. Nah, di tahap sintesis ini terjadinya. Kemudian di pertumbuhan 2 ya. Nah, ini adalah menjelang pembelahan mitosis. Maka di sini sel juga akan diperbesar dan diperbanyak organel selnya supaya nanti kalau pada saat pembelahan mitosis terjadi hasilnya menjadi 2 sel, itu tidak akan terlalu kecil. Jadi yang dilakukan G1 dan G2 itu sama-sama memperbesar jumlah sel dan memperbanyak organel sel, tetapi tujuannya berbeda. Kalau di G1 tujuannya adalah untuk setelah pembelahan mitosis tujuannya adalah untuk mendukung kehidupan sel itu sendiri. Nah, kalau di yang G2 dia bertujuan untuk persiapan menjelang mitosis. Oke, semoga dapat dipahami ya. Kita lanjutkan ke tahapan mitosis. Nah, tahapan mitosis ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Disingkatnya PROMAT ya, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita akan bahas satu-satu tahapannya dan ciri khasnya. Di sini Ibu cuma kasih sedikit ciri khasnya, jadi nggak semua ciri-cirinya Ibu kasih, biar kalian nggak bingung ya. Jadi ciri khas dari profase itu apa? Kita lihat gambarnya dulu ya. Ini adalah gambar sel ya. Kalian bayangkan ini membran selnya masih normal ya, belum putus-putus begini. Nah, jadi sel dalam keadaan normal seperti ini mempunyai organel sel namanya sentriol untuk membantu pembelahan sel. Nah, apa yang terjadi pada saat profase? Jadi di sini ya, benang-benang kromatin. Nah, ini biasanya nggak kelihatan ya karena dia masih tipis. Kemudian benang-benang kromatin yang merupakan benang-benang DNA itu akan dipadatkan padat dan lebih kelihatan. Nah, kamu sudah belajar bagaimana cara pemadatan dari DNA atau kromatin menjadi benang spindle ya. Benang kromatin menjadi kromosom. Nah, kamu sudah belajar itu cara tahapan pemadatannya sampai terbentuknya kromosom. Jadi, pada tahapan profase yang tadinya masih berbentuk benang kromatin diubah menjadi kromosom. Kemudian membran inti itu nanti dia akan menghilang. Ya, jadi tidak ada membran inti. Nah, itu yang terjadi. Kemudian yang terjadi selanjutnya ini sentriol, dia akan membelah menuju kutub masing-masing. Kemudian dari masing-masing sentriol dia akan menghasilkan benang-benang spindle. Ya, yang tahapan selanjutnya adalah metafase. Ciri khas metafase ini adalah si kromosom itu berjajar pada bidang ekuator atau berbaris seperti ini. Kemudian sentriolnya itu sudah sampai ke kutubnya masing-masing. Kemudian benang spindle itu akan terikat pada bagian kromosom, terutama adalah bagian sentromernya.
Penggambarannya seperti ini. Jadi ini adalah benang spindle, kemudian ini adalah bagian sentromernya. Nah, titik perlekatan antara benang spindle dan sentromer itu disebut dengan kinetokor. Nah, itu cirinya. Yang selanjutnya adalah anafase. Anafase itu lengan kromosomnya terbelah. Kenapa bisa terbelah? Karena si benang spindle ini yang tadi melekat pada bagian sentromer itu akan menarik, ya, menarik kromosom ke arah kutub masing-masing. Kamu bayangkan bahwa kromosom itu seperti layang-layang, kemudian kamu memegang benang yang ada rollnya begitu, kemudian kamu tarik ulur, ya kan? Nah, tadi diulur nih pada saat menempel pada sentromer kromosom. Nah, sekarang ditarik. Nah, kalau ditarik, dia akan menuju kutub masing-masing. Nah, penggambarannya seperti itu, ya. Nah, sekarang pada tahap telofase. Nah, tadi kromosom yang ditarik ke arah kutub masing-masing, ya, dia sudah sampai ke kutub masing-masing. Kalau sudah sampai ke kutub masing-masing, maka kromosom langsung akan diubah kembali menjadi benang-benang kromatin. Nah, setelah itu terbentuk membran inti kembali. Nah, sehingga di dalam sel itu akan ada 2 inti sel. Yang tadi awalnya di dalam satu sel itu ada 1 inti, kemudian terbentuklah menjadi 2 inti. Nah, proses pembelahan dari 1 inti menjadi 2 inti itu disebut prosesnya adalah karyokinesis. Kemudian yang terjadi selanjutnya pada tahap telofase adalah setelah terbentuk 2 inti, maka akan terjadi pemisahan sitoplasma. Bagaimana caranya? Terjadi pelekukan membran. Nah, membran ini melekuk seperti ini sampai nanti ujungnya bertemu. Nah, saat ujungnya bertemu, kemudian dia putus menjadi 2 sel. Nah, dari 1 sel menjadi 2 sel itu tahapannya disebut dengan sitokinesis. Selesailah tahapan mitosis. Ya, jadi di sini Ibu gambarkan ya. Jadi kondisi kromosomnya itu yang dari awal tadi 2N, maka setelah membelah menjadi 2 sel, maka kondisinya tetap 2N. Jadi tetap 1 paket, bukan setengah paketnya. Nah, semoga kalian paham ya dari tadi tahapan dari interfase sampai tahapan mitosis. Nah, kalau kalian belum paham, silahkan kalian boleh tanya melalui WA, ya melalui e-learning juga boleh, kemudian juga kalian boleh juga PC atau video call dengan Ibu. Kalau belum jelas, jangan malu untuk bertanya. Oke, demikian ya materi kita pada hari ini. Ibu selalu ingatkan kalian lindungi diri dan orang di sekitarmu dengan taati protokol kesehatan dengan 5M. Ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, meminimalisasi mobilitas atau bepergian kemanapun, kemudian dengan menjauhi kerumunan, karena kita masih dalam masa pandemi. Kalau kita sehat, semoga orang-orang di sekitar kita juga sehat. Ya, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.